Saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya, betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya, yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang. Tapi oleh si Joko Pret ini, ya, itu betul-betul menghina kita semua. Amin Rais kembali bikin ulah. Sebelumnya dia memang sudah sering mengkritik Jokowi. Tapi menjelang akhir jabatan Jokowi, suaranya semakin keras. Amin menyebut Jokowi sebagai presiden terburuk. Dia juga bahkan menuduh Jokowi sebagai bawaan dari Cina daratan. Yang juga tak kalah mengejutkan, Amin berupaya memenjarakan Jokowi. Pernyataan Amin itu sudah kebablasan. Sebagai tokoh senior, Amin seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berpolitik. Namun, dengan pernyataannya yang provokatif, ia justru menunjukkan sikap yang tidak konstruktif. Isi dari pernyataan Amin hanyalah asumsi belaka. Tidak ada bukti konkret yang bisa mendukungnya. Amin terlihat jelas sedang berusaha memburukkan kinerja Jokowi dalam membangun Indonesia. Tidak hanya merugikan reputasi mantan presiden itu, tetapi juga menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Provokasi yang dilakukan Amin bisa dilihat sebagai upaya sistematis untuk mereduksi pencapaian Jokowi. Dalam periode kepemimpinannya, Jokowi telah melaksanakan berbagai program yang berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun kritik dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan sangat penting, cara Amin itu lebih kepada upaya menyerang secara personal ketimbang memberikan masukan yang konstruktif. Itu hanyalah ujaran kebencian dan kenyinyiran saja. Apa yang lebih mengherankan adalah sikap Amin dan kawan-kawannya yang seolah tidak pernah puas dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun Jokowi sudah menyelesaikan masa jabatannya. Nyinyiran yang terus-menerus ini menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk move on. Seharusnya periode transisi ini dimanfaatkan untuk merangkul pemimpin baru dan memberikan dukungan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Amin Rais pernah menjadi salah satu tokoh penting dalam arsitektur politik Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, citra dan pengaruhnya mulai pudar. Mungkin sikap nyinyir ini adalah cara untuk membuatnya tetap relevan di tengah ketidakpastian posisinya dalam peta politik yang baru. Namun tindakan tersebut justru memperlihatkan ketidakdewasaan dalam berpolitik seorang Amin. Mengutip ucapan Gus Dur, Amin lebih mirip gelandangan politik saat ini. Pernyataan Amin yang berbahaya ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dalam sebuah negara demokrasi, kritik harus disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab, dengan mengedepankan informasi yang akurat dan argumentasi yang logis. Diskusi publik dapat berlangsung dengan sehat dan produktif. Sebaliknya, provokasi yang bersifat destruktif hanya akan memperkeruh suasana dan memecah belah bangsa. Tidak ada untungnya bagi masyarakat. Yang lebih buruk lagi adalah ketika Amin menyinggung sebuah akun Kaskus bernama Fufufafa. Akun ini dituduhkan sebagai milik putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Padahal tidak ada bukti satupun kalau akun itu milik Gibran. Semua hanyalah asumsi medsos yang tak berujung. Celakanya, Amin malah mempercayai itu dan menyebarkannya. Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan ketidakdewasaan politik, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.
Gibran bagaimanapun adalah wapres terpilih. Dalam konteks demokrasi, politik seharusnya berlandaskan pada dialog yang sehat, bukan menyerang secara personal dengan tuduhan yang tidak berdasar. Bagaimanapun, Gibran mewakili wajah Indonesia dengan jabatannya. Istilah fufufafa yang digunakan Amin untuk merendahkan Gibran menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap integritas seorang pemimpin muda yang berusaha untuk berkontribusi pada masyarakat. Namun yang lebih mencolok adalah bahwa pernyataan tersebut hanya berlandaskan asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang konkret. Menuduh seseorang terlibat dalam tindakan kriminal tanpa dasar yang jelas adalah tindakan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Dengan menyebut Gibran dalam konteks yang merendahkan, bahkan dengan diksi tolol, Amin tampak lebih tertarik pada provokasi daripada mengedepankan argumen yang rasional. Ketika seorang tokoh politik menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan serta menyebarkan asumsi yang tidak berdasar, itu mencerminkan kualitas politisi tersebut. Pernyataan Amin yang berusaha menyudutkan Jokowi dan keluarganya tidak hanya memicu ketegangan politik, tetapi juga mengabaikan fakta bahwa Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya dengan berbagai pencapaian yang patut dihargai. Masyarakat seharusnya diberi ruang untuk menilai kinerja pemimpin mereka berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan tuduhan yang tidak berdasar. Menggunakan ancaman penjara sebagai alat untuk menyerang lawan politik hanya akan menciptakan ketidakpastian di masyarakat. Dalam konteks ini, Amin Rais sebaiknya melakukan refleksi diri. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, mestinya dia menebarkan kebaikan, bukan memperbanyak kebohongan dan fitnah. Apalagi Jokowi sendiri sudah purna masa tugasnya. Keputusan apapun yang dia lakukan di masa kepemimpinannya dipertanggungjawabkan kepada wakil rakyat. Mungkin Amin ingin kembali mendapatkan perhatian publik dan mengangkat partainya yang masih tenggelam dan diabaikan oleh masyarakat. Tapi cara yang dia gunakan tidak terpuji dan norak. Dia perlu menyadari bahwa kritik yang konstruktif lebih bermanfaat daripada tuduhan yang tidak berdasar. Politik yang sehat memerlukan diskusi yang jujur dan terbuka, serta pendekatan yang berbasis pada fakta dan bukti. Dengan menyerang Jokowi dan keluarganya secara pribadi tanpa dasar yang jelas, Amin justru merugikan dirinya sendiri dan menunjukkan ketidakmampuannya untuk berkontribusi positif bagi masa depan politik Indonesia. Perbuatan Amin itu hanya mempertegas tudingan publik bahwa dalam sejarah politiknya Amin akan melakukan segala cara. Dulu dia telah melakukan banyak manuver politik untuk mengakomodir kepentingannya. Tapi dalam hiruk pikuk politik Indonesia sekarang, nama Amin benar-benar dilupakan. Semoga masyarakat juga cerdas melihatnya bahwa kenyinyiran dari kelompok pembenci Jokowi itu lahir dari kegagalan mereka untuk mendapatkan panggung. Tuduhan dan fitnah yang mereka ujarkan hanya untuk membungkam sejarah pencapaian Jokowi di Indonesia. Tapi sebenci apapun mereka pada Jokowi, rakyat banyak mencintainya.